Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat pagi para peserta webinar Dialog Kebijakan Publik IATI Indonesia. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sampe L. Purba, Ketua Harian Forum MSG, yang juga staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kementerian ESDM. Yang kami hormati Bapak Agus Cahyono Adi, Kepala Pusdatin Kementerian ESDM, para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, para narasumber yang telah hadir, para wartawan serta seluruh peserta webinar Dialog Kebijakan Publik IATI Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar Dialog Kebijakan Publik IATI Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM dan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau Extractive Industries Transparency Initiative IATI Indonesia. Perkenalkan, saya Lia Marlia yang akan menjadi pemandu atau memandu webinar pagi ini hingga selesai. Bapak Ibu, webinar Dialog Kebijakan Publik IATI Indonesia kali ini mengusung tema menyoal kesetaraan gender dalam industri ekstraktif sudah sejauh mana. Webinar ini bertujuan untuk membahas implementasi kesetaraan dan pengarus utamaan gender di sektor ekstraktif, membahas peran pekerja perempuan dalam industri ekstraktif, membahas kesetaraan gender dari dampak aktivitas industri ekstraktif, serta tentu saja memberi ruang diskusi para stakeholders tentang perspektif IATI dalam memenuhi pengarus utamaan gender. Baik, sebelum kita lebih jauh memasuki acara, kami akan bacakan terlebih dahulu rule of session. Akan ditampilkan rule of session webinar kali ini. Mohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, terutama pada saat narasumber dan keynote speaker berbicara. Juga ini acara ini direkam, dan jika nanti ingin memberikan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung, atau menulis pertanyaan di fitur chat box. Bapak Ibu, sebelum acara inti dimulai, saya akan kembali menyapa terlebih dahulu para peserta webinar. Sepertinya sudah bertambah banyak ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Saya ingin meminta para peserta dan juga para tamu undangan untuk menyalakan kamera, karena kita akan berfoto bersama di awal acara ini sebelum kita memulai acara lebih jauh ya. Baik, sudah banyak yang menyalakan kamera. Terima kasih banyak. Iya, oke. Kami hanya akan mengambil, ini ada 4 slide ya, oke 4 kali kalau gitu, 4 kali foto. Tolong tunjukkan pose dan senyum terbaik para peserta dan ibu bapak tamu undangan. Panitia siap? Baik, foto akan diambil untuk foto pertama. 1, 2, 3. Oke, foto kedua, mungkin gayanya berbeda ya posenya. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke, lebih lanjut satu lagi, satu kali foto ketiga. 1, 2, 3. Dan foto terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya. Bapak Ibu peserta webinar Dialog Kebijakan IATI Indonesia. Agar acara lebih hikmat sebelum inti acara dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan mengambil sikap duduk tegak.
Terima kasih. Selanjutnya kami ingin mengajak seluruh para peserta webinar untuk berdoa bersama demi kelancaran acara. Berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan memasuki sesi penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Forum MSG yang juga staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bapak Sampe El Purba. Kepada Bapak Sampe El Purba, waktu dan media kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir pada webinar kali ini yang diselenggarakan oleh EIT yang bertema kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Kami sapa dulu yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Kedeputian di Kementerian PPA, Ditjen Minerba, IPA, peneliti dari Indonesia Center Environment Law, rekan-rekan EIT dan sekretariat, kemudian para partisipan dan penanggap, serta hadirin sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami melihat judul ini sangat relevan dan kontekstual, terutama terkait dengan dua hal. Yang pertama, baru-baru ini pemerintah Indonesia berhasil dalam presidensi G20 di Bali Leaders, di mana salah satu dalam G20 Bali Leaders Declaration tersebut, yang kalau tidak salah berjumlah 52 poin, di poin 46 adalah menyangkut Gender Equality and Women Empowerment atau kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Yang kedua, karena penyelenggaraan ini adalah oleh EIT, kami sampaikan bahwa di dalam EIT Standard yang baru, EIT Standard 2019, dia juga banyak berbicara mengenai gender responsive dalam EIT implementation, yang menyangkut keterwakilan yang adil dan seimbang dalam partisipasi gender ini. Antara lain bisa kita lihat misalkan dalam poin 14, 63, 71, dan 74. Dalam konteks itulah kami izinkan menyampaikan beberapa poin sebagai harapan kami atau poin bahasan kita di dalam webinar kita kali ini. Yang pertama, apabila kita bandingkan dengan satu dekade yang lalu, peran perempuan dalam industri ekstraktif semakin hari semakin meningkat. Hal ini tercermin dari banyaknya perempuan atau semakin banyaknya perempuan yang menempati posisi penting, bahkan di beberapa tempat even tertinggi, baik di lembaga maupun perusahaan. Yang kedua, namun demikian, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional dalam bulan Agustus tahun lalu, diketahui bahwa proporsi pekerja perempuan pada industri pertambangan Indonesia itu kurang dari 10%. Hal ini tidak lepas dari tantangan perempuan di sektor ekstraktif yang persepsinya masih dianggap lebih maskulin. Sektor ini masih melihat peran gender yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Namun kontrasnya di beberapa daerah yang kaya tambang dapat kita lihat bahwa perempuan ini ternyata lebih banyak bekerja di pertambangan yang skala kecil. Ada yang berstatus sebagai pekerja informal, paruh waktu, maupun musiman. Misalkan tenaga penggulangan atau pengayakan. Dengan demikian mereka ini menerima upah yang lebih rendah dan juga ada kerentanan dari sisi lingkungan kerjanya.
Yang ketiga adalah kalau kita lihat dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dialami oleh perempuan dalam industri ekstraktif ini secara umum lebih banyak dari yang dialami laki-laki. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan mengalami atau melihat ketidakseimbangan di dalam kesetaraan. Kemudian juga dampak lingkungan maupun sosial, terutama di daerah tambang ini, untuk wanita kelihatan lebih rentan karena memang wanita juga double function untuk memenuhi atau memelihara kebutuhan rumah tangga. Nah, dampak sosial ini juga apabila ada pekerja-pekerja migran yang datang ke lokasi tersebut, di dalam beberapa hal ini membawa kerentanan kepada perempuan. Yang keempat, kami mau sampaikan bahwa sebetulnya pemerintah telah memiliki berbagai kebijakan untuk pengaruh utamaan dan responsif terhadap gender. Nah, bisa kita lihat antara lain di dalam Perpres 65 tahun 2020. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yang melihat pentingnya peningkatan status dan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Pengaruh utama gender dapat kita lihat juga diimplementasikan dalam RPJMN 2020-2024. Yang terbaru pada tingkat legislasi bisa kita lihat bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang kita sebut Undang-Undang TPKS, kita lihat bahwa kebijakan ini diharapkan akan dapat mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, serta memulihkan korban, termasuk juga apabila itu berada di sektor pertambangan. Dan dengan kita lihat berbagai payung hukum tersebut untuk pengaruh utama gender, sesungguhnya Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam menghapuskan kendala yang dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender. Hal ini bisa kita lihat dari meningkatnya indeks pembangunan gender yang kita kenal dengan IPG Indonesia, di mana tahun 2019 capaiannya 91,07. Ini meningkat dari 90,82 di tahun 2016. Selanjutnya, dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam industri ekstraktif, ini menuntut perubahan yang mendasar dalam industri ini. Hal ini membutuhkan pembentukan kembali nilai-nilai, budaya, serta norma yang dipersepsikan menghasilkan dan memelihara bias gender dalam sektor ini. Nah, mengingat korelasi positif antara peningkatan kesetaraan gender, realisasi progresif akan hak-hak perempuan, serta pengentasan kemiskinan, maka diperlukan keharusan untuk sebuah paradigma baru, kemajuan menuju kesetaraan gender yang lebih besar, serta realisasi progresif hak-hak perempuan hendaknya menjadi satu indikator utama keberhasilan industri kita sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan industri ekstraktif dapat dan harus berbuat lebih banyak untuk bekerja menuju kesetaraan gender dan realisasi hak perempuan. Bapak Ibu yang hadir di sini dari sektor industri, kami sangat berharap kita memiliki kesamaan pandangan dan implementasi terhadap hal ini. Mengembangkan kebijakan gender dan melakukan penilaian dampak gender adalah langkah penting yang harus diambil oleh perusahaan ekstraktif untuk mendukung partisipasi perempuan dalam proses keterlibatan perusahaan dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kita lihat sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan pengaruh utama gender ke dalam kebijakan perusahaan dan pemerintah secara umum ini akan dapat membawa hasil yang positif, dan ini juga berlaku tentunya di sektor ekstraktif. Dalam salah satu laporan di tahun 2019 oleh Advokasi Hak Asasi Manusia, bahwa di sana ditunjukkan
meningkatkan keragaman dan inklusi gender dalam industri ekstraktif. Ini akan memperluas kumpulan bakat, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan keselamatan, pengurangan ketegangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar, baik yang offline maupun yang via online, demikian poin-poin yang kami sampaikan. Kiranya masukan ini menjadi bagian dari pembahasan kita dalam webinar kali ini oleh AIT yang bertopik manual kesetaraan gender dalam industri ekstraktif. Demikian penyampaian kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, karena saya juga diminta untuk membuka webinar ini oleh panitia, maka dengan ini kami nyatakan webinar atau seminar ini dibuka dengan resmi. Tok, tok, tok. Terima kasih. Selamat berwebinar. Selamat bekerja. Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Sampai Purba. Mari kita berikan aplaus untuk keynote speaker kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Sampai Purba. Demikian para peserta webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia. Itu adalah keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Sampai Purba. Mudah-mudahan semakin memperkaya perspektif tema kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia, tampaknya sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dari para narasumber kita pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, saya ingin langsung memulai webinar Dialog Kebijakan Publik EITI Indonesia dengan tema menyoal kesetaraan gender dalam industri ekstraktif sudah sejauh mana. Untuk itu saya akan sapa terlebih dahulu para narasumber kita yang sudah hadir secara online. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Emmanuel Bria. Beliau adalah Asia Account Officer Sekretariat EITI Internasional. Selamat pagi Pak Bria. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya kita ada narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Ai Ruhiat Sukartin, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Selamat pagi Pak Ai. Pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita berikutnya adalah Ibu Rina Ruth. Beliau adalah Chairperson Exploration Committee IPA yang sekaligus General Manager Husky Liman Limited. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Ibu. Dan narasumber kita yang keempat adalah Ibu Astrid Deborah Meliala. Beliau adalah anggota MSG EITI Indonesia, sekaligus peneliti senior Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Selamat pagi Ibu Astrid. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih telah hadir Ibu. Dan seharusnya kita juga kedatangan narasumber kita dari kementerian ya, yaitu Ibu Leni N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun sayangnya beliau berhalangan hadir karena harus mendampingi Ibu Menteri. Namun tentu saja diskusi akan tetap berlanjut dengan narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir. Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu narasumber. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu atas kehadiran para narasumber kita hari ini.
sebelum kita mulai pemaparan dan diskusinya, boleh dong difoto dulu ya bersama para narasumber kita. Ada 4 orang. Ibu Rina mohon untuk menyalakan kamera mungkin supaya bisa bergabung dalam sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita tunggu sebentar. Iya, mungkin sedang ini ada gangguan ya kameranya. Boleh langsung panitia tunggu. Oke, sudah. Terima kasih Ibu. Baik, langsung saja panitia kita abadikan momen narasumber kita pada dalam hitungan ketiga. Silakan pose terbaik dan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Tanpa berpanjang kata, saya akan langsung saja menuju ke narasumber pertama kita, Bapak Emmanuel Bria, Asia Account Officer Sekretariat EITI Internasional. Berikut adalah CV singkatnya ya, karena kalau lengkapnya itu panjang sekali. Bapak Bria akan menjelaskan beberapa poin penting mencakup pengarus utamaan gender dalam perspektif standar EITI, pengarus utamaan gender pada implementasi EITI di Indonesia, serta tantangan implementasi pengarus utamaan gender di Indonesia. Pak Bria, waktu dan media saya persilakan, waktunya tapi hanya 10 menit ya Pak ya, silakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Pak, jelas. Oke, baik ya. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya Emmanuel Bria dari EITI International Secretariat. Portofolio saya termasuk Indonesia untuk mendukung implementasi EITI di Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan juga mendukung beberapa negara lain di Asia. Dan terima kasih banyak atas undangannya untuk memberikan semacam overview terhadap pendekatan EITI terhadap isu gender ini. Memang secara tradisional industri ekstraktif memang lebih terkait dengan dunia maskulin, dunia laki-laki. Jadi memang pengarus utamaan gender di dalam industri ekstraktif maupun program-program yang terkait dengan industri ekstraktif seperti EITI relatif baru, dan karena itu di dalam perkembangan standar EITI sejak tahun 2023 sampai sekarang, baru di tahun 2019 Board EITI International memasukkan beberapa poin di dalam requirement EITI untuk dijalankan oleh negara-negara anggota EITI seperti Indonesia. Nah, EITI secara prinsip adalah sebuah platform untuk dialog oleh para stakeholders, baik dari pemerintah, masyarakat sipil maupun juga perusahaan. Jadi ini adalah sebuah forum yang sangat bagus untuk mendiskusikan berbagai isu atau kebijakan terkait dengan tata kelola industri ekstraktif, mulai dari aspek perizinan sampai dengan bagaimana dana dari industri ekstraktif itu digunakan untuk pembangunan secara nasional maupun di daerah penghasil sumber daya alam. Nah, karena itu memang sangat bagus bahwa hari ini EITI di Indonesia menyelenggarakan sebuah dialog tentang gender, karena ini adalah satu isu yang makin penting di dalam tata kelola industri ekstraktif, khususnya juga di dalam konteks pengarus utamaan ESG ya, Environment, Social, and Governance Indicators di dalam berbagai keputusan investasi maupun pengambilan keputusan di sektor ini. Bulan Maret tahun ini dari EITI International kita mempublikasikan satu guidance note. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa EITI anggotanya sekitar 57 negara di seluruh dunia. Dan pada prinsipnya EITI mencoba mendokumentasikan berbagai best practice maupun lessons learned dari berbagai negara yang ada atau negara-negara anggotanya dan mencoba untuk men-sharingkannya
dengan negara-negara lain sehingga bisa menjadi contoh atau model untuk pembelajaran bersama. Dari sisi requirement-nya, setidaknya ada 4 requirement di ITI yang relevan dengan konteks gender. Yang pertama adalah requirement 1,4, yaitu terkait dengan keanggotaan di dalam anggota forum multi-stakeholder group yang sekali lagi terdiri dari pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Lalu requirement 6,3 ini terkait dengan dampak dari industri ekstraktif terhadap pembangunan ekonomi sebuah negara. Salah satunya adalah kita juga menyorot masalah employment data ya dari sektor ini sendiri, disaggregated by gender tentu saja. Lalu requirement 71 tentang dialog publik atau public debates. Lalu 74 soal dampak dan outcome dari industri ini sendiri, terutama secara khususnya untuk perempuan maupun kelompok yang termarginalkan. Nah, 4 requirement yang ada di ITI yang seperti yang disebutkan, yang pertama soal MSG-nya, strukturnya seperti apa, dan sejauh mana mekanisme yang ada di dalam seleksi anggota MSG itu bisa memampukan lebih banyak perempuan untuk masuk ke dalam keanggotaan MSG, itu yang pertama. Lalu yang kedua soal data-data ketenaga kerjaan, apakah hanya total ataukah disaggregate by gender, jadi tenaga kerja perempuannya berapa, lalu proyek yang mana, lalu peranannya mereka sebagai apa, apakah di pihak eksekutif, pembuatan keputusan, ataukah hanya sebagai pekerja informal dan sebagainya yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Sampai Purba. Lalu juga di MSG juga diharapkan untuk bisa mendiskusikan akses maupun tantangan bagi perempuan maupun kelompok-kelompok yang rentan untuk bisa mengakses informasi atau data yang dipublikasikan oleh IITI. Salah satu proposisi yang selalu dikedepankan oleh IITI adalah information is power. Jadi dengan adanya informasi, data yang diakses oleh masyarakat, terutama kelompok yang termarginalkan, mereka lebih punya kapasitas, kemampuan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam berbagai pembuatan keputusan maupun kebijakan di sektor ini. Lalu yang keempat tentu saja adalah bagaimana kita mengencourage MSG untuk mendokumentasikan dampak dari industri ini terhadap gender equality maupun social inclusion. Nah, ini beberapa hal teknis dan juga contoh yang dilakukan di beberapa negara anggota IITI, misalnya seperti di Guinea, salah satu negara di Afrika, konstituensi masyarakat sipil. Jadi kalau di Indonesia, konstituensinya itu dikoordinir oleh Publisher Cukai Indonesia, bagaimana mereka merevisi terms of reference-nya supaya lebih banyak yang mengencourage atau mendorong pihak perempuan atau kelompok perempuan untuk mengambil bagian di dalam proses seleksi maupun keanggotaan dari MSG. Salah satu contoh yang lain lagi adalah di Inggris. Jadi bagaimana mereka mematok presentasi keanggotaan perempuan di dalam anggota MSG misalnya. Jadi inilah beberapa contoh di beberapa negara anggota IITI untuk memastikan bahwa barrier struktural yang ada di dalam masyarakat kita yang rata-rata patriarki itu bisa diatasi dengan rules atau aturan yang didorong oleh MSG. Karena memang secara prinsip kita tahu bahwa gender itu bukan masalah by birth, tetapi memang sebuah konstruksi sosial yang menghalangi pihak kaum perempuan untuk mengambil bagian lebih banyak aktif di dalam kehidupan publik maupun di sektor industri ekstraktif. Nah, ini semacam data singkat saja overview tentang komposisi perempuan di dalam anggota MSG di seluruh negara-negara anggota IITI, dan bisa kelihatan yang bagian merah itu adalah keanggotaan perempuannya, yang biru itu laki-lakinya, dan memang masih didominasi oleh laki-laki di dalam keanggotaan MSG, multi-stakeholder group di seluruh dunia, ya, dan bahkan di international IITI board membernya juga masih didominasi oleh laki-laki.
Jadi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Nah, ini adalah semacam data disaggregated employment yang kita dorong supaya datanya dibagi sesuai dengan gender, sehingga kelihatan data itu berapa sih sebetulnya industri ini mempekerjakan pihak perempuan dan posisinya sebagai apa. Nah, ini adalah beberapa contoh baik yang ada di negara-negara anggota EITI, seperti misalnya di Burkina Faso, jadi disaggregated sesuai dengan perusahaan, lalu level employment yang juga dipublikasi, status employment-nya, dan sebagainya. Lalu di Nigeria juga begitu, di Kolombia, sesuai dengan data gender, tingkat senioritasnya di dalam perusahaan, maupun juga salary range-nya. Jadi karena banyak juga permasalahan gender adalah soal ketidakadilan dalam remunerasi, jadi antara perempuan dan laki-laki, sehingga itu pun data itu pun dibuka di dalam laporan-laporan EITI. Dan contoh yang cukup bagus di region kita adalah di Filipina. Jadi dengan memasukkan reporting template untuk gender di dalam laporan EITI yang sangat detail, jadi project level employment data, dan juga termasuk indigenous people-nya, jadi masyarakat adatnya juga dimasukkan di dalam laporan EITI. Ini salah satu contoh dari negara yang Pak lain. Bria, mohon maaf waktunya 1 menit lagi. Ya, oke, baik. Lalu ini adalah contoh yang di Indonesia di dalam laporan EITI report yang sudah ada perkembangan, misalnya di perusahaan batubara sudah ada gender disaggregated data untuk pria maupun perempuan, dan di sektor migas lebih detail lagi. Tentu kita harapkan akan lebih banyak perkembangan ya dalam menyusun pendataan yang lebih lengkap dari dalam laporan-laporan berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh untuk requirement 7,4 di negara seperti Burkina Faso, bahkan mereka membuat gender roadmap-nya. Di Mauritania mereka melakukan monitoring dan reporting progress, dan di Meksiko mereka melakukan reporting untuk kegiatan perusahaan yang terkait dengan gender. Jadi kurang lebih gambaran singkat tentang bagaimana EITI sendiri mencoba untuk mengharusutamakan isu gender ini di dalam implementasi EITI di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita yang pertama, Pak Bria. Terima kasih banyak Pak. Sebetulnya masih ingin melihat laporannya ya, tadi masih ada beberapa lembar tapi waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa kita follow up pada sesi diskusi. Baik, kita kembali lagi. Kalau tadi ada penjelasan dari Pak Bria dari sudut pandang laporan EITI. Sekarang saya ingin mengundang narasumber kita yang kedua, Bapak Ai Ruhyat Sukartin, yang merupakan analis kebijakan ahli media Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Berikut CV-nya sudah ditampilkan. Pemaparan Bapak Ai Ruhyat Sukartin nanti akan mencakup poin-poin penting meliputi bagaimana kondisi kesetaraan gender di sektor pertambangan, bagaimana perempuan dapat berkiprah dalam aktivitas di sektor pertambangan, upaya pengumpulan dan pengolahan data terkait gender di sektor pertambangan, serta rekomendasi ke depan untuk pengarus utamaan gender di sektor pertambangan. Baik, Pak Ai, kami persilakan waktunya 10 menit. Baik, terima kasih Bu moderator dan Bapak narasumber semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini sebelumnya kami mohon maaf karena ini rencananya Ibu Lana, tapi beliau harus berhalangan karena ada kegiatan lain, sehingga kami ditugaskan untuk hadir di sini. Baik, di dalam kegiatan hari ini atau webinar kali ini saya kira terkait pengaruh utamaan terkait gender ini, saya kira akan mulai dengan beberapa
informasi dulu saya kira terkait dasar hukum dari pengelolaan tenaga kerja di bidang minerba, tapi khususnya karena ini data terkait di data batubara. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dasar hukum tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Baik, itu ada di situ. Lanjut aja Mbak di apa? Baik, kita masuk ke dalam peraturan yang ada di dalam di Kementerian SDM, khususnya terkait pertambangan dan batu bara untuk pengaturan tenaga kerja asing. Di situ ada peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021, pasal 91 di mana mengatur atau mewajibkan mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, dan jika tidak tersedia maka menggunakan tenaga kerja nasional. Begitupun jika tidak ada tenaga kerja nasional akan dapat menggunakan tenaga kerja asing setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan. Adapun dasar hukum yang lain bisa dilanjut Pak, itu slide-nya, izin. Kemudian ada peraturan pemerintah, lanjut Mbak. Ada peraturan pemerintah SDM, peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2020. Ya di pasal 20 itu pun begitu sama, bahwa kewajiban menggunakan tenaga asing sesuai dengan persetujuan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenaga kerjaan. Dan di pasal 462-nya pemegang IUP atau IUPK itu wajib menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan dan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Kembali lagi bahwa di poin berikutnya, di ayat berikutnya adalah di mana adalah penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagai tua pemegang IUP dan IUP wajib memiliki tenaga kerja pertambangan yang berkompetensi sesuai ketentuan peraturan undangan. Poin berikutnya adalah mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan sebagai maksud ayat di atas. Jadi pemegang itu wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batu bara. Adapun dasar hukum berikutnya adalah ada peraturan Menteri SDM 25 tahun 2018, yaitu sama intinya bahwa wajib mengutamakan tenaga kerja setempat dan atau nasional. Dan jika tidak terdapat tenaga kerja setempat itu maka dan yang tidak sedang kualifikasi, maka dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi. Nah, di Permen SDM 25 ini menekankan bahwa asing itu bisa dengan catatan ada kesepakatan untuk alih teknologi dan atau alih keahlian. Nah, kewajiban dari perusahaan adalah menyusun dan membiayai program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja setempat dan atau nasional terkait dengan untuk peningkatan keahlian tenaga kerja nasional Indonesia dalam rangka untuk dapat mengambil dalam rangka alih teknologi dalam kegiatan industri pertambangan. Berikutnya adalah ada Permen SDM 26. Nah, ini ada terkait adanya pelaporan dengan tahunan yang disetujui dalam RKAB, kemudian kewajiban juga dari pihak perusahaan itu untuk menyusun program pengembangan kompetensi, ada pengembangan tenaga kerja teknis, dan melaksanakan alih teknologi dan keterampilan, serta melaksanakan alih tenaga kerja asing kepada tenaga kerja nasional atau lokal. Nah, berikutnya ada peraturan pemerintah nomor 34. Ini terkait TKA yang dapat dipekerjakan dan pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, ini disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk kami, untuk ini. Nah, aturan lainnya adalah aspek pembinaan. Pembinaan itu di dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 itu terkait pembinaan pengguna TKA dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan dalam ini Kemenaker. Kemudian pengawasan TKA dilaksanakan oleh
tenaker juga, kemudian pejabat imigrasi, dan poin lainnya pengawas tenaga kerja sebagian upaya melakukan pengawasan dan norma penggunaan TKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pun ada jabatan terbuka untuk subsektor batubara, ada berapa poin di sini, ada 1, 2, 3 sampai ada 15 jabatan yang terbuka untuk tenaga kerja asing. Itu sekilas terkait dengan aturan dasar hukum terkait pengolahan tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing. Nah, sekarang tenaga kerja PKP 2B dan IUPMA subsektor batubara tahun 2022. Memperhatikan tadi dari Pak Emmanuel bahwa kemungkinan di sini dapat yang kami sampaikan untuk kegiatan ini bahwa data tenaga kerja wanita yang bisa dikumpulkan sampai dengan saat ini kita hanya bisa sementara kita mengambil sampel sekitar 64 perusahaan. Dan ke depan ini akan kita coba lebih banyak lagi, di mana kita dapat diperoleh di sini. Kita pilih menjadi tenaga kerja organik, yaitu yang khusus bekerja di pertambangan dan tenaga pertambangan sebagai pemegang IUP, dan ada tenaga kerja yang di bidang IUJP, izin usaha jasa pertambangan. Nah, ini kita juga sudah mencoba mengkolek data itu terkait dengan klasifikasi jabatan, baik dari manajemen, profesional, teknisi, administrasi, terampil dan tidak terampil, ada 6. Kecuali di tenaga kerja IUJP kami tidak menyusun, belum dapat informasi terkait jabatannya, tetapi sudah dapat kita pisah informasi terkait data pria dan wanita. Sehingga untuk tahun 2002 dari 64 perusahaan itu kita peroleh total jumlah TKI-nya ada sekitar 150.949. Nah, diantaranya dari jumlah TKI itu dan 7.208 perusahaan orang adalah wanita. Nah, ini kondisi kesetaraan di kita bahwa di Kementerian SDM khususnya di bidang Minerba, secara gender kita masih mengacu kepada Inpres nomor 9 tahun 2000. Kemudian kondisi kesetaraan kesetaraan gender di sektor pertambangan batubara bisa disampaikan, ada 4 poin di sini. Pada sektor pertambangan batubara, pekerja masih didominasi oleh pria, di mana secara presentasi tenaga kerja wanita pada perusahaan organik sebesar 97%, sedangkan tentang IUJP ada 44,6%. Peran wanita di sektor pertambangan berperan di semua level jabatan, dari mulai jabatan terampil sampai kepada jabatan manajemen yang merupakan jabatan board of directors manager. Kemudian poin 3, penyerapan terbesar tenaga kerja wanita paling tinggi berasal dari klasifikasi jabatan administrasi, itu sebesar 36,5%. Yang itu yaitu terdiri dari jabat akunting dan sekretari dan HR. Kemudian kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan operator alat pada kegiatan pertambangan merupakan penyerapan tenaga kerja terendah, itu sekitar 4,9%. Pak Ai, punten waktunya 1 menit lagi. Siap. Nah, ini aktivitas saya kira pertama adalah salah satu itu yang kerap identik dengan maskulin tadi disampaikan oleh Pak Emmanuel. Kemudian poin berikutnya adalah ini adalah contoh pelaksanaan pengelolaan gender di dalam pekerja di tambang. Jadi masih disesuaikan dengan kontrak kerjasama informasi di teman-teman perusahaan tambang, dan ini kebetulan juga banyak teman-teman tambang yang ada di sini. Saya kira nanti akan bisa memperkaya informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gender di dalam kegiatan industri pertambangan. Nah, hal informasi ke depan adalah dalam penyusunan rencana penggunaan dan pelaporan tenaga kerja perusahaan pertambangan berpedoman pada Kepmen 1806 yang sampai dengan saat ini belum ada terkait format itu menyampaikan terkait
gender. Jadi pada saat kita nanti ke depan mungkin akan menjadi satu catatan kita, khususnya di teman-teman kita untuk dalam hal pelaporan tenaga kerja diklasifikasi antara dengan gender. Ini saya kira format tadi ada di belakangnya ada format pelaporan untuk untuk itu saya kira informasi dari kami dari Minerba saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan yang disampaikan oleh Bapak Ayi Ruhyat Soekartin mengenai dasar hukum pengelolaan ketenaga kerjaan di industri ekstraktif, juga data ya mengenai tenaga kerja perempuan di bidang tersebut. Mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita yang kedua. Terima kasih Pak Ayi. Hadirin yang berbahagia, kalau tadi narasumbernya 2 orang laki-laki ya, yang pertama yang kedua, sekarang narasumbernya saya ingin mengundang seorang perempuan. Narasumber ketiga kita adalah Ibu Rina Rudd, beliau adalah Chairperson Exploration Committee IPA yang juga General Manager Husky Liman Limited. Beliau adalah ini short CV-nya sudah ditampilkan, masih muda ya. Ibu Rina Rudd akan menyampaikan paparan mengenai kondisi kesetaraan gender di sektor migas, perspektif IITI dalam memenuhi pengarus utamaan gender dalam industri ekstraktif, serta saran dan rekomendasi memenuhi komitmen dan standar IITI di sektor ekstraktif yang berkeadilan gender. Silakan Ibu Rina, waktunya 10 menit. Terima kasih Mbak. Untuk slide-nya bisa dari panitia? Iya panitia. Bisa. Oke. Oke, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih dari IITI untuk undangannya kepada IPA. Di sini saya mewakili IPA, di mana saya menjabat sebagai chairperson untuk Exploration Committee. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya juga General Manager dari Husky Liman Limited, perusahaan migas dari Kanada yang beroperasi di Indonesia. Salam hormat saya untuk para pembicara yang lain dan ada Pak Sampai Purba yang tadi membuka acara serta menyampaikan keynote speech, Bapak Emmanuel dari IITI, Pak Ayi dan Ibu Astrid sebagai pembicara lain di acara webinar ini. Ya, next. Jadi kalau kita lihat perempuan di industri migas global, jadi berapa angka persentase perempuan yang sekarang ada di industri migas. Secara global ini ada 2 studi yang dilakukan, yang pertama oleh McKinsey di tahun 2019 dan oleh Kompas, ini Asosiasi Accounting untuk Oil and Gas di tahun 2021. Angkanya roughly the same, jadi perempuan di industri migas itu angkanya dari sekitar 15% sampai 25%. Jadi kalau kita rata-ratakan ya mungkin sekitar 20% dari total workforce di dunia itu adalah perempuan. Di entry level sendiri kisarannya itu sekitar 30%. Jadi pada saat satu company melakukan hiring untuk fresh graduate, itu angka dari orang yang di hire hanya 3 yang perempuan. Dan begitu kita sampai ke atas di level kepemimpinan, itu biasanya semakin sedikit perempuannya. Jadi cuma ada sekitar 10 sampai 17% untuk perempuan yang bisa mengisi level kepemimpinan. Jadi, next. Ya, kalau itu kita lihat dulu root cause-nya, sumber permasalahannya apa. Jadi ini saya ambil angkanya, ini angka global ternyata. Misalnya ada 2 nih, ada dua jurusan yang identik dengan pekerjaan di industri migas, yaitu teknik mesin dan teknik perminyakan. Cuma 14% lulusan teknik mesin itu yang perempuan, cuma 17% lulusan teknik perminyakan yang perempuan. Dan jadi kalau tadi itu
kurang lebih 30% entry level yang masuk adalah perempuan. Dari 30% itu cuma 1 dari 3 orang yang adalah orang teknikal, seperti saya misalnya. Jadi ini juga yang saya alami waktu saya sekolah. Dari satu fakultas yang isinya 200 orang di fakultas dari jurusan teknik perminyakan, teknik pertambangan, dan teknik geologi, cuma ada 20 orang perempuan. Jadi cuma ada 10% dari total mahasiswa yang ada. Dari 20 itu pun tidak semuanya sampai lulus. Ada yang pindah jurusan sebelum lulus, ada yang sampai pindah kampus, memutuskan untuk tidak jadi engineer. Gitu. Jadi angka ini akan terus akan terus merambat, gitu loh. Dampaknya itu akan terus terasa sampai ke posisi di mana perempuan harus menjadi pemimpin di sebuah company. Coba kita lihat slide selanjutnya. Next, ya. Jadi ini juga grafik dari McKinsey. Kalau kita lihat di awal di entry level ada 27% perempuan. Pada saat di C-suite, which is the CEO, CFO, dan COO, cuma ada 2%. Di level senior manager lah, cuma ada 16% perempuan. Jadi semakin berkurang. Apa yang terjadi di sini? Nah, ini sebetulnya semacam kayak seleksi alam. Jadi perempuan yang biasanya yang diharapkan untuk menjadi level manager, senior manager, vice president, senior VP, terutama yang sudah dari vice president ke atas, ya senior manager ke atas, itu biasanya adalah perempuan yang diharapkan orang-orang, bukan perempuan saja, orang-orang yang punya background teknikal. Jadi para engineer, para geoscientist, itulah yang diharapkan untuk bisa naik sampai ke level yang paling atas itu. Itulah yang terjadi di industri migas. Nah, dari awal saja stoknya sudah sedikit. Dan dari awal, para perempuan ini banyak juga yang sepanjang karirnya lantas memutuskan untuk tidak, saya mau memilih fokus di keluarga misalnya, atau banyak yang saya lebih baik pindah ke bidang lain yang tidak high demand gitu, dan tidak menyita waktu, dan ya lebih baik kerja yang lain aja daripada di oil and gas. Dan ini yang dipandang sebagai masalah untuk industri migas, karena untuk industri migas saya merasakan benefit dari kesetaraan gender yang diterapkan di industri migas, karena waktu saya mendapatkan pekerjaan saya ya 20 tahunan yang lalu itu, company yang meng-hire saya waktu itu openly said we need to hire more women. Jadi mereka memang mencari fresh graduate yang waktu itu memang female. Itu tidak sesuatu yang tidak diumumkan secara terbuka, tapi itu ada di note gitu loh, bahwa kita harus menambah female workforce supaya jumlahnya ini bisa menjadi seimbang. Jadi ada gender parity antara female dan male. Dan itu biasanya yang kita lihat trennya di tahun industri migas sebetulnya sudah mulai ini sudah lama ya. Jadi di akhir tahun 90-an, di awal tahun 90-an malah kita sudah melihat kecenderungan bahwa lebih banyak female yang dicoba ditarik oleh industri migas, karena terutama industri migas yang multinational companies yang biasanya terdaftar di stock exchange, mereka punya kewajiban sustainability. Salah satunya adalah kewajiban gender parity, gender equality. Ini adalah kewajiban yang harus mereka laporkan juga kepada pemegang saham mereka, bahwa mereka sudah mengusung adanya kesetaraan gender di perusahaan mereka. Dan itu harus ditunjukkan bahwa harus ada peningkatan jumlah wanita yang bekerja di perusahaan migas. Nah, jadi 20 tahunan atau 30 tahunan yang lalu malah kita sudah memulai inisiatif itu. Dan apa yang menjadi fokus industri migas sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita bukan cuma meng-hire para wanita ini di tahap awal, tapi mempertahankan mereka sampai ke tahap akhir supaya mereka juga bisa mereka bisa berada di leadership roles. Oke, next slide. Jadi saya ambilkan beberapa contoh dari anggota IPA, jadi board members IPA yang terdiri dari
sekitar hampir 20 company. Itu most companies, dan seperti saya bilang memang perusahaan migas, terutama perusahaan internasional dan perusahaan yang listed di bursa, itu biasanya sudah punya gender initiative yang sangat bagus. Seperti kita lihat di sini ada contoh dari Repsol, dari Harbour. Jadi ada target tertentu untuk wanita supaya berapa persentase dari wanita bisa mencapai posisi puncak kepemimpinan. Seperti perusahaan saya sendiri di Husky Energy yang sekarang dimiliki oleh Cenovus, jadi perusahaan induknya di Kanada bernama Cenovus, kita punya target 30% women in leadership by tahun 2030. Bukan berarti itu kuota, bukan berarti menang-menang 30% nanti dikasih aja ke semua perempuan, tapi kita memang betul-betul akan berusaha untuk leaning in. Jadi kita akan mengencourage perempuan-perempuan yang kita anggap top performer supaya itu bisa terjadi di tahun 2030 bahwa 30% dari pemegang keputusan di perusahaan kami akan menjadi itu adalah perempuan. Jadi kita lihat di sini contohnya jadi Repsol juga punya program yang sama dengan angka yang berbeda. Jadi mereka targetnya 35% di tahun 2025. Itu jumlah pemimpinnya adalah perempuan. Dan Harbour Energy, itu Harbour Energy yang tadinya namanya Premier Oil di sini, dia punya inisiatif internal namanya Diversity, Equity, and Inclusion. Dan sama juga dengan Repsol, ada gender parity in hiring, ada equal pay gap analysis, dan yang menarik juga mereka juga langsung ke sasaran, lari ke universitas dan SMA untuk bicara mengenai kesetaraan gender. Jadi biar kita menangkap itu proaktif, menangkap ikannya dari hulu gitu ya. Jadi didoronglah adik-adik ini yang masih ada di SMA untuk mengambil jurusan-jurusan seperti tadi itu, teknik mesin, teknik peminyakan, teknik kimia, teknik pertambangan, dan geologi dan geofisika itu misalnya. Ibu Rina, maaf, waktunya 1 menit lagi. Oke, next. BP juga sama, bisa dibaca di sini program mereka yang ada di Indonesia. Kurang lebih hampir semuanya sama. Jadi ada program-program tertentu yang ditujukan khusus untuk female, dan yang ada di BP juga salah satunya adalah bagaimana kita mengakomodir working moms. Jadi BP menawarkan 4 bulan maternity leave. Jadi ada kalau misalnya perempuan yang baru melahirkan ada ruangan khusus breastfeeding. Itu jadi to summarize this, kalau bisa Mbak langsung ke last slide saya aja, karena program yang lain kurang lebih sama. Yang saya mau highlight juga bahwa dari Pertamina, ini Schlumberger sebagai perwakilan dari service company juga menerapkan hal yang sama untuk perempuan. Saya ingat bahwa Schlumberger di tahun 90-an itu betul-betul di-highlight karena jumlah tenaga kerja perempuannya itu di bawah 10%, yang tentunya sudah di-improve selama 30 tahun terakhir ini. Schlumberger sudah mengimprove itu secara besar-besaran. Next. Oke. Sebentar aja di sini karena ini Pertamina. Saya termasuk kagum dan bangga karena ini National Oil Company. Pertamina kita sudah menerapkan target yang sama bahwa untuk jabatan level manajerial mereka mau 15% harus female. Dan yang seperti yang kita ketahui direktur utama Pertamina juga perempuan, dan itu sudah yang kedua kalinya kita punya direktur utama, dan ini untuk 2 kali masa jabatan untuk Bu Nike. Dan ada juga program-program lain di Pertamina, program Pertiwi yang ada sharing session, coaching, dan mentoring. Dibandingkan dengan NOC yang lain, saya bisa bilang bahwa Pertamina ternyata cukup maju untuk fokusnya pada kesetaraan gender. Next. Oke, jadi perusahaan migas itu sudah lama menanamkan inisiatif kesetaraan gender. Bisa dibilang as long as I can remember, mungkin 30-40 tahun, mungkin sudah lebih dari itu ya. Karena itu memang sesuatu yang selalu jadi fokus, karena
karena kita sudah punya root problem, yang root problemnya itu mungkin tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi buat kita kita men-tackle masalahnya ini dari awal gitu. Nah, sekarang yang ada fokus kita ini adalah masalah pengembangan karir. Jadi bukan cuma sekedar masuk di entry level sebagai fresh graduate, tapi para perempuan ini bagaimana kita mengempower sesama perempuan dan para wanita di oil company supaya bisa mencapai supaya bisa mencapai ke level kepemimpinan, menjadi pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan migas. Jadi itulah inisiatif yang terus dilakukan oleh berbagai perusahaan supaya kami bisa mencapai tujuan itu. Jadi ini sudah sejalan menurut saya dengan apa yang EITI berusaha lakukan. Dan kedepannya mungkin kalau kita bisa lebih semacam sharing session gitu antara pelaku migas, antara para perusahaan migas dengan EITI, karena saya yakin kita berdua bisa banyak belajar. Saya sebagai perempuan di industri migas, saya bisa menyatakan bahwa saya sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dari program kesetaraan gender di industri migas. Saya tidak bisa sampai ke posisi saya sekarang ini kalau tanpa bantuan dan dukungan gitu yang ada secara kolektif dari industri migas. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak narasumber kita yang ketiga, Ibu Rina Rad. Mari kita berikan aplaus. Ya, Ibu Rina tadi menjelaskan bahwa kesempatan sudah dibuka dan sudah ada buktinya. Apa yang harus dilakukan tinggal apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Terima kasih Ibu Rina. Ya, kita kembali lagi untuk menyaksikan dan menyimak paparan dari narasumber kita yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu Ibu Astrid Deborah Meliala. Beliau adalah anggota MSG EITI Indonesia yang juga peneliti senior di ICEL. Ibu Astrid Deborah Meliala akan menyampaikan beberapa poin dalam paparannya, yaitu meliputi aktivitas industri ekstraktif dan dampak positif juga negatif bagi perempuan dan kesetaraan gender, gerakan kelompok perempuan dalam berbagai negosiasi terkait permasalahan pengelolaan industri ekstraktif, serta saran dan rekomendasi peningkatan implementasi pengarus utamaan gender dalam industri ekstraktif yang memenuhi nilai-nilai kesetaraan gender. Kepada Ibu Astrid, kami persilahkan waktunya 10 menit. Terima kasih Mbak, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Ibu. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam kenal, saya Astrid Deborah Meliala, saya di forum ini dari perwakilan dari MSG EITI dari sektor CSO, dan saya baru lebih kurang 1 bulan yang lalu bergabung di MSG Forum, jadi saya masih belajar dan cukup banyak belajar dari Bapak dan Ibu, terutama 3 narasumber sebelumnya, Pak Emmanuel Bria, Pak Ai, dan Ibu Rina Rad. Terima kasih atas insight-nya yang luar biasa. Ya, perkembangan industri ekstraktif di Indonesia. Saya mulai dari fenomena ini. Saya sangat sulit menemukan data perkembangan industri ekstraktif di Indonesia melalui mesin pencarian ya. Saya basisnya Desk Research, dan ini kenapa? Ini nanti berkaitan dengan hal-hal berikutnya, karena memang salah satu problem di Indonesia itu adalah kita masih kesulitan mengumpulkan data-data. Jadi ada beberapa data per sektor yang sudah terkumpul, tapi kompilasinya masih susah seperti itu. Jadi saya mencoba mengambil data yang saya temukan dari websitenya BPS dan mencoba masuk dari sini gitu. Dari perkembangan ekspor dan impor di Indonesia terlihat bahwa bagian ungu ini adalah hasil dari sektor migas
dan industri pertambangan lainnya seperti itu. Jadi memang salah satu penyumbang terbesar ekspor dan kenaikannya 12,30% berdasarkan data BPS itu memang berasal dari sektor migas. Artinya apa? Sebetulnya bahwa di sektor ini ada begitu banyak produksi yang sudah dilakukan, ada proses yang dilakukan dan tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja seperti itu. Nah, apakah industri pertambangan, industri ekstraktif pada umumnya sudah melibatkan perempuan dalam prosesnya? Tadi bagaimana narasumber sebelumnya Ibu Rina Ruth sudah menyampaikan paparan yang begitu menarik, bagaimana perempuan-perempuan sebenarnya sudah diberikan ruang untuk mengaktualisasi diri di isu ini seperti itu. Namun sebetulnya masih ada beberapa hal yang nanti akan saya coba sampaikan di slide sebelumnya. Mengapa perempuan penting untuk dilibatkan dalam sektor ini? Karena sektor migas itu membutuhkan banyak persepsi dari perempuan, karena memperluas gender, memperluas kesempatan kepada banyak orang, banyak gender untuk untuk terlibat di dalam proses, tentunya akan memperluas juga kesempatan tim memiliki orang-orang yang berasal dari berbagai bidang. Juga meningkatkan produktivitas pegawai, memperbaiki rekam keselamatan kerja, mengurangi konflik sosial, dan tentunya terakhir meningkatkan kualitas hidup perempuan-perempuan yang semakin terbuka ruangnya untuk mengaktualisasi diri, dan juga perempuan-perempuan yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, tapi memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor tambang. Bagaimana keberadaan perempuan di industri ekstraktif? Secara berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional di tahun 2019, disebutkan memang proporsi pekerja perempuan di industri tambang itu belum mencapai 10% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja di sektor tersebut. Dan kalau kita lihat di dalam sektor industri ekstraktif, sebetulnya memang meskipun masih sedikit, perempuan-perempuan ini sudah dilibatkan dalam berbagai posisi. Salah satunya tadi yang disampaikan Ibu Rina, yaitu mereka yang berperan sebagai pimpinan, sebagai orang-orang yang mengambil kebijakan. Ada juga perempuan-perempuan yang berperan sebagai pekerja, ada juga perempuan yang berperan sebagai pasangan pekerja, perempuan-perempuan yang ada sebagai korban industri ekstraktif. Kalau dilihat dari sisi CSO, tentu melihatnya mulai dari level tapak ya Bapak dan Ibu. Apa potensi risiko? Ternyata tidak hanya perempuan-perempuan yang berada pada level menengah ke bawah yang mendapatkan risiko dari adanya industri ekstraktif, tapi juga perempuan-perempuan yang ada di level pimpinan. Riset dari beberapa instansi, salah satunya Workbook, menunjukkan bahwa sekalipun sudah ada ruang untuk itu, dalam praktek di lapangan masih seringkali perempuan-perempuan diremehkan karena gendernya. Perempuan dianggap tidak mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh lelaki, padahal harusnya ya sama saja seperti itu. Ketika ruang sudah diberikan, harusnya diberikan kepercayaan. Toh kualifikasinya sudah terpenuhi. Sebagai pekerja, apa sih potensi risiko yang dimiliki perempuan-perempuan? Ketika sebagai pekerja, perempuan itu tidak memiliki fasilitas yang menunjang, misalnya APD yang lebih cocok untuk laki-laki, ruang ganti, toilet, dan ruang laktasi belum disediakan oleh seluruh perusahaan. Tidak semua perusahaan sudah baik ya untuk memfasilitasi perempuan-perempuan ini. Sebagai pekerja, jangankan pekerja, pimpinan saja masih ada beberapa yang masih dilecehkan karena gendernya. Apalagi pekerja, itu ruang mereka untuk dilecehkan lebih besar karena circle mereka lebih luas. Upahnya juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Sampai Purba di awal, bahwa memang dari segi pengupahan juga meskipun levelnya sama, seringkali perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah. Bagaimana dengan mereka yang tidak langsung bekerja, tapi mereka adalah pasangan pekerja? Di industri pertambangan bukan hal yang semua orang sudah bisa melihat begitu, bahwa dalam beberapa industri pertambangan, terutama di tempat yang masih jauh dari akses, ada beberapa perempuan-perempuan yang dijadikan pasangan non halal oleh mereka yang pekerja-pekerja tambang yang tidak bisa bertemu setiap saat dengan pasangan halalnya. Apa yang terjadi? Tentunya risiko HIV/AIDS ini terjadi di beberapa area pertambangan di Papua. Risiko HIV/AIDS untuk mereka yang menjadi pasangan yang tidak halal dari pekerja-pekerja tambang, kekerasan seksual, dan untuk mereka yang pasangan bekerja sekaligus pasangannya juga bekerja tapi dia di level yang masih di bawah, seringkali mereka juga punya beban yang lebih berat. Tidak hanya untuk mengurus pekerjaan mereka, mereka juga harus mengurus domestik, mempersiapkan kebutuhan suaminya, dapur, sumur, kasur. Itu masih terjadi di beberapa tempat.
Dan terakhir, sebagai korban industri ekstraktif, ada yang membedakan perempuan dengan lelaki dalam berbagai kebijakan. Perspektif perempuan masih beberapa kali diabaikan. Perempuan tidak dianggap ketika mereka ingin mengutarakan haknya. Persepsi-persepsi mereka tidak dimasukkan ke dalam pembuatan kebijakan. Dan tetap pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi. Dan pencemaran dari limbah-limbah industri ekstraktif yang tentunya mempengaruhi kesehatan perempuan, yang ini lebih parah dari lelaki karena mereka juga memiliki organ reproduksi. Ini penurunan kesehatan tersebut rentan sekali diturunkan kepada generasi berikutnya. Beginilah potret keberadaan perempuan di industri ekstraktif. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan dan apa yang sudah selama ini ada seperti itu ya? Sebetulnya perusahaan seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau kita lihat ini slide yang kecil ini, sebetulnya ini adalah contoh report dari RMI terkait perspektif perusahaan terhadap isu gender. Nah, ini ada sekitar 40 perusahaan yang melaporkan. Dan untuk gambar yang pertama ini adalah keberagaman gender pada tingkat direksi dan manajemen senior. Perusahaan masih melihat, oh iya ini penting untuk memasukkan perempuan. Karena ada beberapa, mungkin perusahaan menetapkan target-target perempuan masuk ke dalam pengambil kebijakan, dan dari sekitar 40 perusahaan, ada sekian banyak yang sudah memasukkan keberagaman gender pada tingkat direksi dan manajemen seniornya. Namun, ini tidak berlaku ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung perempuan untuk bekerja dengan maksimal, seperti penyediaan APD, seperti itu, penyediaan ruang laktasi, atau perusahaan juga masih kurang dalam menyiapkan lingkungan kerja yang aman dari pelecehan dan kekerasan berbasiskan gender. Ini potret yang diambil oleh teman-teman dari RMI Report, dan kesimpulannya sementara adalah bahwa klaim bahwa isu gender telah dipertimbangkan jika perusahaan melibatkan perempuan dalam jajaran pengambil keputusan belum cukup, karena harusnya isu gender dipertimbangkan tidak hanya untuk level pimpinan, untuk level SDM-nya, kuantitasnya, tapi juga untuk level kualitasnya. Apakah memang perusahaan sudah benar-benar memasukkan perempuan dalam setiap setiap pelaksanaan kewajibannya di tingkat pengambilan kebijakan seperti itu. Belum diaplikasikannya kewajiban pelindungan perempuan yang dimandatkan oleh berbagai regulasi, seperti adanya cuti haid. Ya, kalau cuti melahirkan mungkin sudah biasa, tapi cuti haid apakah masih semua perusahaan sudah memberlakukan ini, padahal ini sudah diamanatkan oleh regulasi Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Adanya cuti sakit karena gugur kandungan, penyediaan laktasi, dan sebagainya. Ini potret perspektifnya. Berikutnya bagaimana pengaruh utama. Mohon maaf, waktunya 1 menit lagi. Sudah mau selesai. Ya, sebetulnya di Indonesia telah tersedia berbagai ruang dalam regulasi kebijakan. Ada kalau dari good governance dan good corporate governance, di isu transparansi, di aspek akuntabilitas, partisipasi, ruang di regulasi sudah sangat banyak. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber dan saya tidak akan mengulanginya. Ada undang-undang, ada PP, ada Inpres, Permen, dan di ruang kebijakan juga ada berbagai inisiatif yang diikuti Indonesia, SDGs, OGP, EITI, KTT G20, dan roadmap pelaksanaan pengarus utamaan gender di berbagai instansi. Sebetulnya ruangnya sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban perusahaan dan pemerintah, seperti itu. Terakhir, pekerjaan rumahnya apa? Ya, pemerintah masih perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengarus utamaan gender yang telah dimandatkan oleh regulasi, termasuk insentif dan disinsentifnya. Ya, jadi ada kewajiban dan juga pemberian apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya. Berikutnya, pemerintah juga perlu untuk mewajibkan perusahaan memasukkan isu gender dengan indikator yang tepat dalam laporan-laporannya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada di bursa, itu mungkin sudah memasukkannya dalam laporan tahunan, SR, laporan keuangan, pelaksanaan EITI seperti itu. Tapi ini juga perlu diaplikasikan juga kepada perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar, perusahaan yang banyak sekali yang memang di luar 68 perusahaan kalau tadi Pak Ai sampaikan. Berikutnya, untuk perusahaan perlu mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan perspektif perempuan. Perusahaan juga perlu menyediakan lingkungan yang suportif dan inklusif gender. Baik, perusahaan sudah baik sekali menyediakan ruang yang besar untuk
perempuan-perempuan yang akan terlibat dalam pimpinan, level pimpinan, tapi juga perusahaan perlu menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap perempuan seperti itu. Dan yang terakhir kepada masyarakat sipil, kami masyarakat sipil punya PR untuk terus menyuarakan isu kesetaraan gender mulai dari tingkat tafa sampai dengan level kebijakan, termasuk memasukkan isu gender ini dalam berbagai laporan inisiatif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di diskusi sebentar lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Astrid, penjelasannya sangat singkat, padat dan komprehensif ya. Ada masalah based on research, lalu apa rekomendasinya. Terima kasih banyak, sangat mencerahkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Astrid, narasumber kita yang keempat. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai sudah ke dalam sesi tanya jawab. Kita akan bagi ini menjadi 2 sesi, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Masing-masing sesi nanti mungkin sekitar 15 menit untuk 3 pertanyaan. Mohon Bapak Ibu peserta webinar Dialog Kebijakan di ITI Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan lewat chat box. Saya lihat sudah ada 1 pertanyaan. Saya akan bacakan terlebih dahulu, panjang sekali. Dari Pak Heri Ali. Baik, sebagai praktisi kehumasan, saya mengapresiasi keberpihakan industri ekstraktif kepada perempuan untuk profesi komunikasi dan juga CSR. Keterlibatan perempuan cukup dominan. Demikian juga untuk posisi manajerial, sudah banyak perempuan yang dapat kesempatan. Pertanyaan saya, value apa yang diharapkan dari pekerja perempuan untuk membangun transparansi di industri ekstraktif yang sangat maskulin ini? Ini terkait persoalan transparansi yang sangat dominan terjadi di site yang sangat sedikit melibatkan perempuan. Mungkin ini pertanyaan saya sampaikan dulu ke Pak Emmanuel. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya lebih cocok untuk Bu Rina dari perspektif perusahaan. Ya, silakan. Langsung ya, yang ini sudah mengalami. Silakan Ibu Rina. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dengan Pak Heri Ali ya dari LSPR. Iya Pak, jadi itu salah satu yang sudah dilakukan, inisiatif yang dilakukan oleh para perusahaan migas. Kalau saya kan cuma bisa bilang dari sisi migas ya, tidak dari sisi Minerba. Jadi kalau dari perusahaan migas itu transparansi itu juga sesuatu yang kita berusaha tanamkan di para pekerja wanita. Jadi kalau untuk pekerjaan di site dulu waktu saya pertama kali mulai sekitar 20 tahun yang lalu ya, itu pada saat harus ke site itu tidak ada perlakuan khusus. Saya pernah di satu ruangan itu ya 2 laki-laki dan 2 perempuan di 2 bunk bed di offshore facility kami. Nah, itu yang saya ketahui juga sudah semakin membaik ya. Jadi saat ini kami hampir semua company sudah melakukan kebijakan bahwa bila ada pekerja perempuan di site itu memang harus ada fasilitas khusus. Jadi memang harus difasilitasi. Misalnya sekarang tidak boleh lagi ada kejadian seperti saya waktu itu gitu ya. Semua orang harus mendapatkan kabin, semua perempuan harus mendapatkan kabin sendiri. Kalau misalnya share juga harus dengan perempuan lainnya. Dan fasilitas tadi seperti yang di salah satu slide saya sebetulnya ada juga yang dari BP Indonesia yang nyatakan bahwa bahkan di site mereka ditangguh. Jadi remote di Papua sana, mereka menyediakan fasilitas khusus untuk perempuan, termasuk fasilitas untuk ruangan laktasi dan semua
fasilitas yang berkaitan dengan sanitasi, misalnya toilet dan shower itu khusus untuk perempuan, itu ada semua. Jadi industri migas sudah sampai ke detail itu, sampai sedetail yang kecil itu gitu loh. Dan semoga itu akan mendukung dan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam industri migas. Demikian, sudah selesai Ibu ya? Baik, terima kasih banyak itu jawabannya untuk Pak Heri Ali, semoga menjawab pertanyaannya ya. Sebelum saya lanjut membacakan pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan para peserta untuk mengisi daftar hadir, linknya sudah di-share di chat box ya, terima kasih banyak. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Bapak Joko Widayatno dari IMA. Apakah perubahan paradigma di Indonesia yang mayoritas patriarki dapat mempercepat jumlah perempuan dalam industri ekstraktif? Ini mungkin Pak Emmanuel, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Ya bisa, saya coba jawab ya. Jadi memang secara tradisional industri ekstraktif adalah dunia yang didominasi oleh laki-laki begitu. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang khusus karena seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rina tadi ya, dari inputnya sejak sekolah sampai dunia kerja memang secara saya nggak tahu apakah itu secara kultural atau kurang encouragement, memang lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Dan karena itu saya kira sudah banyak aturan yang di Indonesia maupun kalau dalam konteks IITI dari pembelajaran di berbagai negara adalah bagaimana setting up rules atau norms atau policy baik dari sisi perusahaannya maupun di inisiatif seperti IITI untuk memastikan bahwa barriers to entry-nya perempuan di dalam berbagai inisiatif di industri ekstraktif maupun di dalam dunia kerja di perusahaan itu lebih memungkinkan untuk perempuan lebih terlibat gitu. Karena memang dasarnya adalah soal social construction ya. Jadi yang tidak memungkinkan perempuan untuk lebih terlibat secara aktif di dalam industri ini, sehingga dengan sendirinya kalau norms atau rules atau aturan atau guidance dari perusahaan dan sebagainya kalau bisa didorong untuk lebih memberi insentif bagi perempuan untuk maju di dalam industri ini, saya kira akan lebih membantu partisipasi yang lebih aktif dari perempuan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bria atas jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Pak Ferry Afi Andi. Sejauh mana dunia bisnis melihat bahwa pengarus utamaan gender sebagai salah satu competitive advantage, sehingga perlu disusun suatu daftar putih seperti WGEA or EOCGE. Apakah Ibu Rina bisa menjawab pertanyaan ini? Sebetulnya sih tadi saya mau menyerahkan ini ke Mbak Astrid ya, karena saya yang udah berikutnya. Mangga silakan didiskusikan. Kalau saya melihatnya sebetulnya Bu Rina lebih pas karena ditanya bagaimana dunia bisnis melihat. Tapi saya akan coba menjawab yang saya pahami seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan ya Bu Rina ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebagaimana di slide saya sebelumnya saya sampaikan bahwa sebetulnya mengapa isu gender perlu dipertimbangkan karena ada manfaat yang diperoleh dari pelibatan beragam gender perempuan dan laki-laki. Antara lain memperluas jumlah talenta atau bakat yang dimiliki oleh tim. Perempuan dan laki-laki memang secara fisik berbeda, emosionalnya juga beda. Tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada yang membedakan antara cara pengambilan keputusan perempuan dengan laki-laki. Kalau saya sederhananya melihat itu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, apakah memang
ada manfaatnya ya tentu saja ada, tapi memang itu bukan faktor tunggal. Jadi bukan hanya karena dia perempuan jadi akan menerbitkan kebijakan yang berbeda. Belum tentu seperti itu juga, tapi dalam diskursus tentu saja ada pembedaan karena gender perempuan mungkin punya perasaan yang lebih sensitif, misalnya ketika membicarakan hal-hal terkait dengan ganti rugi, misalnya ketika sedang melakukan membuka usaha pertambangan seperti itu, ketika perspektif perempuan dipertimbangkan. Lalu apakah perlu untuk dibuatkan suatu daftar putih? Itu saya ngelihat seperti tadi saya sempat googling sebentar, Workplace Gender Equality Agency, ya semacam itu ya Pak ya, semacam insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang harus utamakan gender dalam proses produksinya. Saya rasa itu akan memberikan semangat kepada perusahaan untuk mempublikasi apa saja yang sudah mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap regulasi. Karena sebetulnya ruang-ruang untuk perlindungan perempuan, ruang-ruang untuk melihat bahwa aspek pelibatan perempuan, aspek fasilitas yang harus disediakan kepada perempuan itu sudah disediakan oleh regulasi dan kebijakan yang ada gitu. Jadi harusnya ketika itu diwajibkan dan menjadi satu daftar capaian dan nanti akan dipublikasi, ya tentunya harusnya itu memberikan semangat kepada perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba mencapai hal tersebut. Itu dulu kali ya, silakan ditambahkan Bu Rina. Ya silakan. Bu Rina apakah ingin menambahkan? Ini Mbak Astrid adalah contoh yang baik dari woman supporting woman. Terima kasih. Memang betul sekali bahwa kalau untuk perusahaan migas seperti yang saya bilang tadi, bila yang terdaftar di bursa, kami juga harus mencatatkan semua kewajiban-kewajiban sosial, dan salah satunya adalah yang dalam aspek kesetaraan gender. Jadi itu adalah salah satu scorecard kami. Tentunya itu adalah competitive advantage, bahwa kalau kami bisa menerapkan kesetaraan gender, itu juga akan membawa nilai positif bagi kami untuk perusahaan kami. Dan tadi Mbak Astrid menambahkan yang menurut saya juga sangat menarik ya, proses pengambilan keputusan, bahwa secara psikologi itu memang perempuan dan laki-laki bisa sangat berbeda dalam pengambilan keputusan. Saya pernah dan sering sekali mengalami bahwa memang dari 10 orang di ruangan, saya cuma satu-satunya perempuan yang ada dalam posisi harus mengambil keputusan, dan kadang-kadang ide saya bisa jauh berbeda karena saya melihatnya dari sudut pandang yang lain, dan itu menawarkan sesuatu yang sudut pandang saya yang berbeda itu membawa nilai tambah yang sangat besar. Baik. Perusahaan. Baik, terima kasih Ibu Astrid dan Ibu Rina atas jawabannya. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi dialog kita, sesi pertama ya. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Pertanyaan dari Ibu Yusnita Ike Kristan. Untuk Ibu Rina lagi nih kayaknya favorit. Mengingat kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat kerja naik dari tahun ke tahun berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan. Bagaimana perusahaan melakukan perlindungan terhadap pekerja perempuan di hadapan kultur maskulin di industri ekstraktif? Ya, demikian Ibu Rina, silahkan. Ini sudah banyak inisiatif yang dilakukan ya untuk mencegah terjadinya abuse di lingkungan yang sangat maskulin ini, di mana perempuan adalah makhluk minoritas. Jadi tentunya dari awal semua company biasanya akan ada training yang wajib dilakukan untuk masalah inclusiveness, diversity, dan salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh company saya, misalnya kita punya training yang namanya expect respect. Jadi respecting our colleagues, respecting our coworkers adalah nilai utama yang harus ditanamkan di perusahaan ini. Tidak bisa ditawar lagi. Dan kita punya sistem pelaporan yang menurut saya juga sangat bagus. Jadi kita bisa punya whistleblower, dan tentunya laporan-laporan misalnya bila terjadi
hal-hal seperti itu bila terjadi kekerasan, apalagi yang sifatnya berkaitan dengan gender, itu bisa kita laporkan ke korporat secara anonim. Jadi itu menurut saya sangat empowering karena semua wanita di perusahaan saya dapat bekerja dengan dan merasa aman karena mereka tahu, karena saya dan sesama wanita di perusahaan ini juga tahu bahwa ada mekanisme di mana kami bisa melakukan pelaporan tanpa itu berakibat atau berdampak lagi kepada kita, karena semua laporan bisa dilakukan secara anonim. Itu salah satunya, dan tentunya kami selalu melakukan tadi itu awareness, jadi terus-terusan rasanya sampai agak bosen ya, harus training yang sama tiap tahun, training lagi, dan itu semuanya itu selalu digaung-gaungkan lagi ke kita bahwa diversity, inclusiveness itu sangat penting, dan itu nilai-nilai yang kami sangat pegang di company ini. Dan saya tahu juga bahwa hampir semua company, hampir semua perusahaan migas itu punya kebijakan yang sama. Baik, demikian jawaban dari Ibu Rina untuk pertanyaan dari Ibu Yusnita. Kita akan kembali ke setelah ini untuk memasuki diskusi tanya jawab sesi kedua. Ya, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan diskusi dialog kebijakan publik IITI Indonesia sesi kedua. Saya ingin bertanya ke Pak Ai, ini ada pertanyaan untuk Pak Ai. Dalam hal dampak lingkungan dan sosial pertambangan yang dipisahkan menurut gender, apakah dari Direktorat Minerba telah ada format agar perusahaan memberikan laporan dampak yang dipilah menurut gender? Apakah penting hal ini ke depan? Baik, terima kasih untuk penanya pada kami bahwa untuk pertanyaan pertama bahwa untuk format pelaporan sampai saat ini belum ada, karena emang ini kita mengacu kepada satu format pelaporan di 1806 yang sampai dengan saat ini belum ada pemilahan antara pelaporan itu menurut gender. Tetapi kalau ditanya apakah ini ke depan penting, saya kira ini sangat penting. Walaupun pada dasarnya kita juga paham bahwa ini sudah menjadi satu aturan yang sudah jelas bahwa gitu pengaruh utama gender udah menjadi satu aturan yang nasional gitu yang perlu kita ikutin. Jadi saya pikir ke depan memang kita akan mencoba dan menjadi PR bersama saya kira dalam hal kita mengolek data, mendapat informasi yang lebih luas terkait pemilahan gender ini dalam aspek pekerjaan di sektor ekstraktif gitu, khususnya di Minerba. Walaupun informasi itu secara langsung tidak terlaporkan kepada kami, tetapi hasil data yang kemarin kita coba minta informasi kepada teman-teman perusahaan tambang, hal-hal terkait dengan hak kewajiban wanita atau perempuan di dalam industri emas sudah banyak yang diakomodir di dalam satu kontrak kerja dengan karyawan khususnya perempuan. Dan saya kira ini mungkin ke depan akan menjadi satu bagian yang akan menjadi fokus, menjadi bagian yang akan kita coba menjadi satu perhatian untuk menjadi laporan dengan catatan kita mempunyai PR untuk menyusun satu aturan terkait dengan pelaporan yang standar terkait pelaporan aspek pemilihan gender. Saya kira itu Mbak dari Pak Ambar. Jawaban kami. Terima kasih Pak Ai, sangat lengkap dan jelas ya. Demikian nanti berarti akan ada solusi dan ada follow up yang mengenai pertanyaan tersebut. Satu lagi ada pertanyaan dari Ibu Yusnita Ike Kristan yang merupakan perwakilan CSO di ITI untuk Mbak Astrid. Apa yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk pencegahan kekerasan seksual di perusahaan ekstraktif? Tadi sudah disebutkan beberapa contohnya oleh Bu Rina ya. Mungkin Bu Astrid mau menambahkan, silakan. Terima kasih Mbak Ike, ini teman saya di ATI. Sebetulnya Mbak Ike juga banyak paham soal isu gender ya.
Jadi yang kalau saya melihatnya perusahaan wajib menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan. Jadi sebelum masuk ke dalam SOP kekerasan, bagaimana menangani kekerasan, pertama perusahaan penting untuk menciptakan suasana yang aman untuk perempuan. Kadang perusahaan lupa menciptakan itu tidak hanya menyediakan fasilitas-fasilitas seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ruang laktasi, tapi juga menciptakan laki-laki yang menghormati perempuan. Salah satunya dimulai dari memberikan cuti melahirkan, ketika istrinya melahirkan memberikan cuti kepada sang suami agar sang suami punya waktu untuk mengerti bagaimana mensupport istrinya misalnya yang baru melahirkan. Bagaimana perempuan butuh disupport agar tidak mengalami baby blues syndrome seperti itu. Itu salah satu hal sederhana yang bisa perusahaan lakukan untuk mencegah memiliki pegawai-pegawai yang tidak sensitif terhadap perempuan. Dengan dia menghormati perempuannya yang terdekat dia yang ada di rumah, harusnya dia juga belajar untuk menghormati perempuan-perempuan lain di lingkungan pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adanya SOP penanganan kekerasan dan pelecehan seksual yang jelas di perusahaan. Bagaimana ruang pelaporan yang disediakan oleh perusahaan. Dan tadi Bu Rina sudah sampaikan, selalu ada sosialisasi tidak henti-henti kepada para pekerja di perusahaan, juga mekanisme yang jelas untuk pelindungan pelapor, karena dalam beberapa kasus seringkali yang menjadi pelapor itu adalah pasangan dari si pekerja, pasangan dari pegawai, pasangan dari orang-orang yang bekerja di perusahaan, dan perusahaan terkadang memilih untuk menutup aib hanya karena dilaporkan oleh pasangannya. Jadi kalau ingin isu ini menjadi hal yang prioritas di perusahaan, harusnya perusahaan juga menyiapkan SOP perlindungan kepada pelapor agar selain rahasia juga didampingi pelapornya, seperti itu, ada tim untuk mendampinginya. Itu menurut saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Astrid. Sekarang saya ingin ke Pak Emmanuel dulu, karena tadi masih penasaran dengan presentasinya yang terpotong ya. Gara-gara waktunya sudah habis. Pak Emmanuel, apakah bisa diberikan gambaran bagaimana implementasi requirement 7.4 terkait gender untuk konteks pelaksanaan EITI di Indonesia? Silakan. Ya baik, terima kasih untuk requirement 7,4. Ini adalah salah satu yang didorong oleh EITI untuk memastikan bahwa dampak industri ekstraktif maupun juga dari sisi dampak positif maupun juga dampak negatifnya bisa didokumentasikan dengan baik. Jadi misalnya yang ada di EITI itu ada yang namanya Annual Progress Report atau dokumentasi atau review tahunan dari anggota EITI terhadap implementasi EITI di Indonesia. Sejauh mana aspek gender itu didokumentasikan misalnya di dalam annual review tersebut. Nah tentu untuk bisa melakukan dokumentasi terhadap pelaksanaan EITI di Indonesia, maka harus mulai dari aspek hulunya, yaitu pada tahap perencanaan. Jadi MSG biasanya setiap tahun melakukan yang namanya Annual Work Plan. Di beberapa negara EITI ketika proses penyusunan rencana kerja tahunan itu memasukkan aspek gendernya di dalam annual work plan-nya. Misalnya salah satunya misalnya yang kita lakukan sekarang ini jadi soal dialog kebijakan tentang gender, ataupun misalnya kajian tentang bagaimana dampak industri ekstraktif terhadap gender dan sebagainya, atau pengaruh utamaan data ketenaga kerjaan gender di dalam laporan EITI yang sudah sangat bagus ya dipaparkan oleh terutama dari sisi perusahaan oleh Ibu Rina di Bigas, sangat detail mulai dari level of employment-nya, jadi entry level sampai pada C level. Dan dengan memperoleh data-data yang sangat detail seperti itu sebetulnya sangat bagus untuk memberikan gambaran terhadap para policy makers di pemerintah untuk bisa mendorong perbaikan aspek gender di dalam industri ekstraktif. Saya kira itu untuk requirement 7,4, jadi itu lebih pada bagaimana melakukan review tahunan terhadap implementasi EITI dan sejauh mana aspek gender, terutama untuk requirement soal implement data, soal keterlibatan perempuan di dalam keputusan, mekanisme keputusan di MSG, maupun juga program-program outreach yang dilakukan, apakah mencakup
partisipasi perempuan dan sebagainya. Itu yang akan didokumentasikan di dalam requirement 7,4. Tentu kalau ada hal-hal yang beyond requirement IATI sangat diharapkan, ya seperti yang didiskusikan oleh Ibu Astrid dengan Ibu Rina di dalam diskusi kita hari ini. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Emmanuel Bria atas penjelasannya. Ada satu lagi, ini mungkin lebih ke sharing pengalaman mungkin ya dari Pak Joko Widayatno. Beliau menceritakan bahwa pengalaman saya di dunia tambang bawah tanah di Jerman dan Indonesia, perempuan tidak diperkenankan masuk ke dalam tambang bawah tanah karena di masa lalu adalah tempat adaptasi dari narapidana menuju masyarakat sivil. Sehingga dibatasi perempuan keterlibatannya di tambang bawah tanah. Nah, ini menarik nih. Mungkin bisa ke Ibu Rina. Bu Rina, apakah di industri ekstraktif itu memang ada pembagian kerja seperti itu, yang mana yang bisa dikerjakan oleh perempuan, yang mana yang tidak? Pengalaman kami di migas, pengalaman saya di migas waktu itu seperti yang saya sampaikan tadi, waktu saya mulai memang masih ada masih belum banyak pelindungan yang diberikan kepada perempuan sebagai staf junior waktu itu, karena kami harus ke anjungan pengeboran lepas pantai, dan di mana di situ kan akomodasi itu kan sangat terbatas ya, jadi mau nggak mau ya numpuk ya, jadi satu ruangan itu bisa terjadi itu campur antara laki-laki dan perempuan. Baik dari kami kontraktor maupun misalnya seperti Schlumberger tadi sebagai penyedia jasa peminyakan. Tapi makin kesini makin baik, dan kalau sampai ada situasi di mana tidak ada akomodasi yang bisa disediakan khusus untuk perempuan tidak boleh pergi. Jadi ada limitasi seperti itu, dan yang lebih penting lagi tanpa melihat gender ya, industri migas juga selalu menekankan safety first. Jadi kalau orang yang bersangkutan dikirimkan ke lapangan dan mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak merasa aman untuk melakukan kegiatan itu, apapun itu orang tersebut berhak menolak. Jadi contohnya misalnya penggunaan helikopter ya untuk pergi ke anjungan lepas pantai. Ada beberapa orang yang memang punya fobia untuk terbang, tidak merasa aman untuk naik helikopter. Itu mereka juga harus menyampaikan, saya punya fobia atau saya tidak merasa aman. Terlepas dari gendernya apa, kami akan bilang oke, saya hormati itu, kita akan menghormati concern Anda, dan ya Anda tidak harus pergi ke lapangan dengan naik helikopter. Kita akan carikan jalan lain atau kita akan kirim orang lain untuk pergi ke lapangan. Dan tidak akan terjadi diskriminasi. Oke. Baik, understood Ibu, terima kasih. Sesungguhnya saya ingin menanyakan pendapat dari narasumber yang lain, tapi karena waktu terbatas dan masih ada satu pertanyaan lagi, saya akan langsung bacakan. Ini pertanyaan dari Persada LPAD Riau. Terima kasih atas pemaparan para narasumber. Pertanyaannya adalah, apakah regulasi yang ada saat ini sudah efektif dalam menerapkan kesetaraan gender di industri ekstraktif? Silakan siapa di antara narasumber yang ingin menjawab pertanyaan ini? Siapa? Pak Ayi? Mungkin Pak Ayi ya. Pak Ayi. Pak Ayi, apakah bersedia menjawab pertanyaan ini? Terus terang aja Bapak Ibu sekalian bahwa untuk Minerba khususnya di dalam aturan kita secara langsung yang di Minerba terkait ini, saya kira kita tidak ada ya, belum ada sebenarnya saat ini. Yang saya pahami bahwa aturan itu masih ada di level PP yang di luar sektoran Minerba. Jadi saya kira kalau dipertanyakan apakah aturan ini sudah efektif atau enggak gitu ya, saya kira itu kan tergantung bagaimana memahami dan menyikapi aturan yang ada sekarang ini oleh masing-masing pelaku usaha gitu ya.
Karena seefektif apapun, sebagus apapun aturan itu, pada saat kita tidak ada niatan untuk melaksanakan, mengimplementasikan di dalam pelaksanaan, saya kira tidak akan ada artinya. Gitu. Cuma saya berharap gini, saya teman-teman, bahwa aturan yang ada mari kita laksanakan, semua aturan yang ada, jika ada kekurangan saya kira itu kita perbaiki. Itu mungkin Bu bisa disampaikan dari kami, mungkin dari teman-teman narasumber yang lain akan lebih memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ai atas jawabannya. Apakah ada narasumber lain yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, pernyataan dari Pak Ai tadi akan menutup diskusi sesi kedua kita dalam dialog kebijakan publik IITA Indonesia. Baik, terima kasih kepada para narasumber atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dan juga para peserta yang aktif bertanya dan secara interaktif menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga diskusi kita hari ini menambah wawasan dan juga memberikan manfaat bagi kita semua ya, khususnya dalam perkembangan industri ekstraktif di Indonesia. Bapak Ibu, sebagai penutup acara, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Agus Cahyono Adi, Kepala Pusdatin Kementerian ESDM. Kepada Pak Agus, kami persilakan. Terima kasih Ibu sekalian, teman-teman semua. Ini terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi gender kita pagi ini. Jadi sangat menarik ya, bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa ini kesetaraan gender bisa dijunjung tinggi. Dan ini memang amanatkan di dalam requirement Extractive Industry Transparency Initiative ini, apa yang harus kita perlihatkan. Dan saya rasa kita semua juga sangat paham bagaimana kesetaraan gender yang kita terapkan di Indonesia dan juga di industri kita. Dan memang kalau kita lihat belakangan dengan isu-isu gender ini juga cukup mencuat ya, tentunya dimanapun, di negara manapun. Kalau kita lihat juga kemarin di pembukaan World Cup ya, di World Cup itu juga di Qatar itu ada bahwa dimanapun kalau di peribahasa kita dimanapun bumi berdiri langit dijunjung. Jadi bagaimanapun kita harus peduli dengan culture di wilayah ini kita berusaha. Dan tentunya kita sebagai negara yang ikut berpartisipasi dalam inisiatif keterbukaan atas industri aktif ini, kita laporkan apa yang ada di industri kita. Kemudian peraturan-peraturan yang mengatur gender juga kita angkat, bahwa disinilah kita sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan juga sangat menghargai eksistensi dari gender dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan juga kita sangat peduli dengan culture, dengan religion dan lain-lain. Saya rasa diskusi yang dilakukan pagi ini sangat memberikan insight pada kita untuk bisa nanti kita lengkapi, kita laporkan kondisi di Indonesia terkait dengan industri ekstraktif dan bagaimana kita menempatkan kesetaraan gender di ekonomi Indonesia. Mungkin demikian, tanpa berpanjang lebar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan para peserta aktif yang hadir di webinar kali ini. Terima kasih. Dialog kebijakan ini kami tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Pak. Mumpung sekarang kita sudah kehadiran Kepala Pusdatin, bagaimana kalau kita foto bersama lagi di akhir sesi? Mohon kepada para peserta agar menyalakan kamera kembali. Ya, kita akan melakukan sesi foto bersama para narasumber dan juga bersama Pak Agus Cahyono Adi. Baik, sudah siap? Kita lakukan satu kali saja pemotretan. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Terima kasih. Para peserta webinar Dialog Kebijakan Publik IAITI Indonesia, demikian tadi closing statement dari Pak Agus Cahyono Adi, sekaligus secara resmi menutup webinar kita pada hari ini. Terima kasih Pak Agus. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan paparan dan materi. Tentu saja kepada para peserta webinar, saya juga ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan berperan aktif dalam diskusi tadi ya. Atas nama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan pantun, beli kue dengan kellernya, jangan lupa pakai selotip. Tidak masalah apapun gendernya, semua bisa berkiprah dalam industri ekstraktif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat buat semua. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.